Kenalin, aku Ani Okvita Kenanga Sitinjak, biasa dipanggil Tata. Aku merupakan peserta pelatihan dasar CPNS BMKG tahun 2025. Dalam learning journalku yang pertama nih, aku mau sharing mengenai apa aja yang telah aku pelajari dalam agenda 1 Latsar yang bertema sikap perilaku bela negara. Ada 3 poin utama nih yang telah aku pelajari. Yang pertama mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan itu sendiri dapat saya simpulkan bahwa merupakan cara pandang kita nih sebagai bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan dari 4 nilai utama, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saya percaya pasti kita semua sering sekali mendengar semboyan ini. Tapi itu bukan hanya sekedar semboyan. Bhinneka Tunggal Ika juga merupakan pandangan akan semangat persatuan dari segenap anak bangsa Indonesia yang berasal dari beragam suku, ras, budaya, dan bahkan agama yang berbeda-beda yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir mengenai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjadi prinsip bahwa Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Dan NKRI ini menjadi fondasi kokoh bahwa bangsa ini akan terus bersatu melangkah menghadapi berbagai tantangan yang ada di depan. Itu yang pertama. Poin kedua yaitu mengenai analisis isu kontemporer. Dalam pembelajaran mengenai analisis isu kontemporer ini sebenarnya saya belajar beberapa teknik baru dalam penyelesaian suatu masalah. Dan saya pribadi baru mengetahui bahwa ada loh ternyata teknik yang bisa menganalisis suatu masalah secara mendalam dan mendetail dan terstruktur. Dalam menganalisis suatu masalah yang perlu kita lakukan itu ada 4 tahap loh. Yang pertama, kita harus identifikasi dulu nih. Kita harus bisa mendeskripsikan ini kita lagi menghadapi masalah apa sih? Kita sedang diresahkan oleh beragam masalah apa aja nih yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita harus bisa memilih atau menapiskan atau memilih mana yang menjadi prioritas yang paling bisa kita selesaikan lebih dahulu. Di sini kemarin saya belajar ada 2 teknik, yaitu teknik APKL yang merupakan memilih isu berdasarkan aktualnya, problematiknya, kekalayakannya, dan kelayakannya. Jadi 4 poin ini dia harus menjadi yang utama nih agar menjadi isu prioritas. Teknik yang kedua ada USG namanya, berdasarkan urgency, seriousness, dan growth-nya bagaimana. Terus setelah itu tahap ketiganya adalah mendalami atau menganalisis isu ini yang telah kita pilih tadi menggunakan analisis Fishbone. Analisis ini juga baru saya pelajari nih di agenda 1, yang mana Fishbone ini sangat membantu sekali untuk mengulik akar masalah sedalam dan sedetail mungkin, di mana di sini critical thinking kita diuji dan diasah supaya kita bisa dapat nih akar masalah yang paling dasar menjadi penyebab suatu isu itu bisa berkembang sampai segini besarnya. Dan setelah kita mengetahui akar permasalahannya, akhirnya kita bisa nih ngasih alternatif solusinya bagaimana untuk menghadapi isu ini. Dan yang terakhir, yang keempat, mengenai kesiapsiagaan
mohon maaf, yang ketiga, yang terakhir mengenai kesiapsiagaan bela negara. Ada 5 poin penting dalam sinkronus yang ketiga mengenai kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama itu, kita dinyatakan siap dalam membela negara apabila yang pertama kita harus cinta tanah air Indonesia kita. Yang kedua, kita sadar dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kita setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, kita harus rela berkorban tenaga, waktu untuk bangsa dan negara ini. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara ini, awalnya aku memikir bahwa apakah harus ikut perang ya, seperti negara-negara luar yang memiliki wajib militer dan sejenisnya. Ternyata tidak. Kemampuan awal bela negara itu dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal yang paling dasar. Sederhananya gini, bagaimana kita siap membela negara tapi ternyata diri kita sendiri tidak dalam keadaan yang sehat. Kesehatan di sini didefinisikan dari 3 hal. Ya, kesiapsiagaan jasmani atau fisik kita dengan cara menjaga pola makan dan olahraga yang teratur supaya tubuh kita selalu fit dan selalu siap membela negara dalam berbagai bentuk dan aspek yang mampu kita lakukan. Yang kedua, kesiapsiagaan secara mental. Artinya mental kita sehat, kita dapat meregulasi emosi dengan baik, kita tidak mudah terpancing, kita memiliki pengetahuan emosional yang baik. Yang ketiga adalah kesiapsiagaan secara rohani. Kita tinggal di Indonesia yang berideologikan Pancasila, di mana sila pertamanya saja menyebutkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita sebagai warga negaranya harus menjadi umat beragama yang taat. Lakukanlah sesuai dengan porsi kita masing-masing. Nah, itu semua secara singkat yang bisa saya sampaikan mengenai hal-hal yang telah saya pelajari dalam agenda 1 Latsar CPNS BMKG tahun 2005. Mungkin sekian. See you on the next learning journal berikutnya. Bye-bye.